Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dr. Budi sengaja pakai teks bahasa Indonesia karena pagi tadi ditelepon sama Jokowi nggak boleh pakai bahasa Inggris ya, sehingga saya terpaksa tetap yang sudah ada pakai bahasa Inggris. Jadi Dr. Budi sama Jokowi dekat sekali hubungannya sehingga melaksanakan perintah beliau ya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang kewaspadaan kita melihat tanda-tanda awal dari retinal detachment. Mohon maaf saya tidak bisa memberi terlalu dalam karena kita di sini juga ada teman-teman dari dokter umum ya, dari general practice, sehingga saya akan memberi apa yang bisa mereka pergunakan nanti. Slide. Seperti kita ketahui bahwa ablasio retina itu merupakan suatu penyakit terlepasnya bagian sensori retina dari RPE. Pada umumnya kita bagi dengan dua tipe. Pertama, rhegmatogenous retinal detachment. Yang kedua, non-rhegmatogenous retinal detachment. Jadi ada ablasio retina dengan robekan, ternyata juga ada ablasio retina tanpa robekan. Slide. Kalau kita melihat di gambar ini, patogenesenya ablasio itu ada 3 faktor. Pertama, ada robekan. Yang kedua, ada cairan yang berada di vitreous. Yang ketiga adalah tarikan. Jadi kalau ada terjadi robekan di retina, maka vitreous akan masuk ke dalam retina. Kita tahu di antara RPE dengan lapisan sensoris retina itu ada yang disebut dengan celah potensial. Jadi mereka sebetulnya tidak melekat secara erat, tetapi ada celah. Lewat celah ini dia masuk, akhirnya neurosensoris retina berpisah dengan RPE. Begitu juga kalau ada tumor dari koroid, eksudasi yang terjadi juga di koroid, kemudian transudat, maka dia akan mendorong keluar cairan ini sehingga lapisan sensoris retina ini juga akan terlepas. Ketiga, bila ada traction, yang kita tahu yang paling banyak adalah diabetik retinopati dengan vitreous hemorrhage-nya yang mengalami organisasi, serta glaukoma hemorrhage yang juga mengalami organisasi, maka terjadilah vitreoretinal traction tanpa ada robekan. Jadi inilah pada prinsipnya terjadinya ablasio ini. Slide. Bagaimana kausa-kausanya kita lihat, yang rhegmatogenis itu banyak terjadi karena usia. Kita tahu usia semakin tua, degenerasi retina perifer juga semakin banyak, sehingga gampang terjadi ablasio retina. Yang kedua, adanya miopia. Miopia tinggi sering terjadi laktik degenerasi. Laktik degenerasi ini biasanya dia bisa berbentuk lurus kayak pulau Sumatera, pulau Jawa, tapi tidak pernah bentuk kayak pulau Kalimantan. Tetapi di tengah-tengahnya itu ada lubang-lubang kecil, sehingga ini gampang terjadi ablasio retina. Yang ketiga, susah ya melihat ke sana ya, trauma. Trauma juga akan bisa terjadi ablasio retina, tapi tipe traumanya itu berbeda. Di sini terjadi dialisis daripada retina. Kemudian yang non rhegmatogenous, apa yang saya sampaikan tadi, ada koroid tumor koroid,
seperti retinoblastoma, melanoma, sarkoma, dia akan mendesak RPE ke depan dan juga bisa melepaskan daripada lapisan sensoris retina. Kemudian begitu juga transudat, eksudat, dan traction yang seperti saya sampaikan tadi. Slide. Jadi kalau kita melihat patofisiologi itu, kita melihat adalah adanya robekan retina, ada pencairan daripada vitreous, kemudian ada lagi gangguan pada perlekatan antara sensoris retina dengan RPE. Retina robek, cairan masuk, sensoris retina akan terangkat dan terlepas dari RPE. Retina baik, tetapi vitreousnya encer, maka akan kocak hubungan antara vitreous dengan retina, maka retinanya juga akan tertarik keluar, menyebabkan terjadi kerobekan retina. Tidak ada robekan, vitreous baik, tetapi hubungan antara RPE dengan sensoris retina tidak baik lagi, dia juga akan terjadi perlepasan sehingga akan terjadi juga ablasio. Slide. Kita perlu melakukan anamnesa. Sebelum kita bekerja, anamnesa ini sangat penting sekali. Banyak membantu kita dalam menegakkan diagnosa. Pertama yang kita tanya adalah umur. Apa yang saya sampaikan tadi, ablasio retina itu banyak juga terjadi pada orang-orang yang sudah berumur tua karena suatu degenerasi retina perifer. Yang kedua, refraksi. Kita juga tahu orang-orang yang punya refraksi yang cukup tinggi, malah di atas 3, kita melihat mereka juga banyak mengalami degenerasi sehingga akan terjadi ablasio retina. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit diabetes mellitus, apa yang saya bilangin tadi. Vitreous hemorrhage, glaukoma juga bisa terjadi vitreous hemorrhage. Maka akan juga terjadi traksi-traksi yang menyebabkan terjadinya ablasio retina. Trauma seperti yang kita sampaikan juga tadi. Kemudian histori, sejarah cerita keluarga yang sebelumnya juga pernah menderita ablasio, kita waspada anak-anaknya kemungkinan juga akan bisa terjadi ablasio. Cerita sejarah mata yang satu kena ablasio, kita waspada mata yang kiri kemungkinan juga akan terjadi ablasio retina. Kemudian riwayat operasi. Kalau pasiennya bilang, dokter mata kanan saya pernah ablasio operasi, kita jangan menyia-nyiakan apa yang disampaikan oleh pasien ini. Kita harus memeriksa secara teliti. Kemungkinan juga akan terjadi degenerasi pada mata yang sebelahnya. Kemudian ada simptom yang sering disampaikan waktu kita berpraktek. Dokter, saya melihat ada benda yang melayang-layang di mata saya. Kalau saya gerak ikut, warna hitam, kayak nyamuk, kayak cacing, kayak lebah, kita harus curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada vitreousnya. Kemudian lagi ada fotopsia. Pasien selalu mengeluh, saya dokter di kamar tuh kok melihat ada kilatan-kilatan. Berarti ada terjadinya traction antara vitreous dengan retina. Dia menarik. Kemudian kita harus curiga juga bahwa ini akan terjadi ablasio retina dan kita harus periksa secara teliti. Kemudian adalah kehilangan lapangan pandang, tetapi bila terjadi di inferior, lapangan pandangnya tidak begitu terganggu. Tetapi bila ablasio di daerah superior, dia akan mengeluh kayak ada tirai yang menutupin dari pandangannya atau lapangan pandang, kita akan curiga ablasio retina.
Kemudian ingat, ablasio retina bilateral sering menyerang kedua belah mata. Kalau kalian melihat satu mata, waspadalah mata yang keduanya. Kalau satu mata sudah dilakukan operasi, segera lihat mata yang di sebelahnya. Mungkin kita akan bisa melakukan prevensi dengan laser fotokoagulasi. Slide. Bagaimana gambaran subjektifnya? Kita melihat adanya makropsia, mikropsia yang kita sebut dengan metamorfosia. Dokter, saya kok melihat benda itu berbelok-belok, berkelok-kelok, tidak rata. Kita curiga pasti terjadi detachment shallow, very shallow retinal detachment, terutama yang mengenai makula. Kemudian yang tadi yang saya bilang fotopsia sudah saya sampaikan, flutter juga, kemudian bayangan juga. Bila ablasio itu mengenai makula, maka visusnya akan menjadi 0. Tetapi bila terjadi total retinal detachment, visusnya malah hilang sama sekali. Objektifnya bagaimana? Kita selalu untuk dokter umum periksalah dengan mikroskop, dengan oftalmoskop. Pupilnya dilebarkan. Ini gambaran daripada retina normal. Kita lihat warnanya bermacam-macam. Tetapi pada penderita ablasio retina, kita bisa melihat ya, gambarannya ini sudah tidak oranye lagi, sudah berubah putih ke kelabu. Kemudian pembuluh darah di sini memanjat ke tempat yang lepas. Kita melihat pembuluh darahnya akan datang di sini dan berkelok-kelok. Kalau kalian bisa dulu waktu DM belajar pemeriksaan fundus, insya Allah diagnosa bisa ditegakkan dan pasien mungkin bisa segera diobatin dan dilakukan operasi. Slide. Bagaimana pemeriksaan? Pemeriksaan pertama tetap kita melakukan tajam penglihatan. Semakin makulanya kena, semakin jelek tajam penglihatannya. Jadi makula sangat berperan di sini dalam melihat tajam penglihatannya. Tetapi bila dia kena di daerah inferior, tajam penglihatan tidak banyak mengganggu. Tetapi kalau makula sudah off, maka sering berakhir dengan visus yang sangat jelek sekali. Kemudian pada pemeriksaan kita melihat di segmen anterior tidak terlalu banyak ada perubahan. Kita menemukan hanya flare ringan saja, sehingga kita tahu bahwa ini masih kondisi dalam keadaan kondisi baru. Kemudian tekanan intraokuler kita juga periksa. Pada umumnya tekanan intraokuler itu turun, tetapi ada pada penyakit-penyakit tertentu tekanan intraokuler ini malah naik. Jadi sebaiknya tekanan intraokuler kita lihat. Kemudian pemeriksaan OCT ini sudah option. Option itu kita hanya bisa melihat untuk berguna untuk terjadinya very shallow retinal detachment. Karena pada OCT kita akan membentukkan cairannya lebih jelas dibandingkan pemeriksaan yang lain. Bagaimana dengan USG? USG juga tidak terlalu dipentingkan, cuma dalam keadaan media-media yang keruh seperti terjadi katarak, seperti terjadi vitreous hemorrhage, terjadi keradangan di daerah vitreous, maka kita perlu pemeriksaan USG. Slide. Bagaimana melakukan pemeriksaan fundus kopi? Kita sebaiknya berusaha melakukan pemeriksaan fundus membuat midriatil. Kita buat pupil selebar-lebar mungkin. Itu jauh lebih bagus buat kita dan mempermudahkan pemeriksaan. Kalau kita membuat pupilnya lebar sempurna, penderita tidak akan mengeluh nyeri karena tidak terjadi lagi spasme.
Tapi kalau sedikit-sedikit masih ada, pasien akan mengeluh nyeri. Kemudian di dalam pemeriksaan intraokuler pada pasien-pasien yang kita pakai Midriatil, kita lihat juga kalau terjadi peningkatan daripada TiO lebih daripada 6 mm Hg dalam waktu 30 menit, kita curiga ada kemungkinan terjadinya akut kongestif glaukoma. Jadi kita harus perhatikan hal-hal yang begini sehingga kita nantinya tidak kecolongan. Slide. Ini yang penting dilakukan oleh dokter-dokter mata, pemeriksaan dengan binokuler indirect ophthalmoscope. Dan ini kalau ingin melihat ablasio retina merupakan suatu pemeriksaan yang wajib. Bila kita tidak melakukan indirect prostat, kita pasti gagal operasi karena kita tidak mencari di mana terjadikan robekan-robekan. Kita bisa memakai lensa, tambah dikit ya, tinggal dikit. Kita bisa memakai lensa yang berukuran 20 dioptri karena ini lebih menyenangkan. Kemudian kita lihat pada 8 meridian. Jadi kita melihat vertikal, horizontal, kita belah lagi. Ini harus dicek semua sehingga kita bisa melihat di mana robekan ini terjadi. Slide. Slide lagi. Kemudian kita juga bisa dengan memakai biomikroskopi slit lamp. Kita memakai pemeriksaan dengan lensa 78 atau 90 dioptri. Ini tergantung di daerah mana yang mau kita lihat. Kalau kita melihat pulse posterior, kita juga bisa pakai lensa X-Ruby. Dia melihat pulse posterior juga bagus. Lensa X-Ruby tidak hanya melihat pulse posterior, tetapi juga bisa melihat vitreous. Sehingga kalian juga bisa melihat adanya sel-sel radang dengan memakai lensa X-Ruby ini dengan kekuatan sekitar 55 dioptri. Slide. Bagaimana kita melihat degenerasi retina perifer? Kalau kita menemukan lactic degenerasi, snare tract degenerasi, white width and without pressure, Kabel stone degenerasi, kita melihat ada generasi ini ada kecenderungan untuk terjadi ablasio retina pada orang-orang yang minus tebal. Banyak dokter kandungan mengonsulkan ke dokter mata, apa bisa nggak melahirkan spontan? Kita melihat ini. Kalau ada tanda-tanda ini dan melahirkannya masih lebih jauh, kita bisa melakukan prevensi laser fotokoagulasi. Slide. Basic retina surgery, temukan adanya robekan, lekatkan robekan tersebut, beri tahanan dengan encircling atau ada traction yang dipotong sehingga ini bisa menghasilkan suatu operasi yang baik nanti. Slide. Ada 3 penyebab kenapa kok kita melakukan scleral buckling gagal. Mungkin kita gagal mengidentifikasi daripada robekannya, tidak ketemu, kita paksakan operasi, gagal total. Kemudian yang kedua, kita sudah ketemu, ternyata ada robekan-robekan yang lain yang kita tidak lihat. Robekan kecil di tempat lain, robekan kecil di tempat lain tidak terlihat. Gagallah operasi ketiga. Yang ketiga, kita gagal adalah dalam melekatkan. Kita pakai operasi, ya kan? Kita tidak bisa menempelkan persis di atas robekan. Ini sering menimbulkan kegagalan. Slide. Bagaimana kesimpulannya yang kita dapat dari dari makalah ini? Kita ingat retina bilateral disease ablasio akan mengenai kiri dan kanan. Jadi kita waspada walaupun itu tidak 100%. Anamnese, sign and symptom perlu membantu kita. Jadi kalau teman-teman dokter umum berada di daerah, ada sign and symptom ini dengan anamnese ini, segeralah rujuk
ke dokter mata. Kemudian pemeriksaan indirect sangat penting sekali, perlu kesabaran, perlu ketelitian. Saya melihat di Jepang itu mereka memeriksa satu pasien indirect bisa makan waktu 1 jam, saking telitinya dengan gambarnya. Saya melihat PPDS 10 menit sudah selesai, berarti PPDS-nya lebih pintar dari PPDS yang berada di Jepang. Kemudian kita harus melakukan hal ini. Yang penting bagaimana nanti penata laksanaan ablasio retina ini bisa kita laksanakan sebaik mungkin, karena bila terjadi ablasio itu dalam waktu 1 minggu, visus sudah menurun mendadak. Kalau terjadi dalam 2 minggu, visus sudah bisa mencapai 5/60, maka dengan operasi juga tidak begitu baik. Slide. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.